Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami memahami dan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai nats firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya. Israel tetap seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijadikannya dengan perantaraan Musa, hamba-Nya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai topik renungan pada saat ini, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tentu Tuhan itu baik, sangat baik di dalam hidup kita, karena Tuhanlah yang memberi kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Sepatutnya lah kita puji, kita sembah dan kita muliakan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Bahkan Tuhan yang memelihara, yang menolong, yang menyertai kemanapun kita melangkah di dalam hari-hari hidup kita ini. Senantiasa Tuhan menjagai dan memelihara hidup kita. Walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman dunia ini, banyak tantangan, banyak problema yang kita hadapi silih berganti, tetapi lewat iman kita percaya, ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Firman ini dikatakan, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel seperti yang difirmankannya. Tentu Tuhan sudah menyatakan lewat kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, bimbang dan takut yang berlebihan. Mungkin secara lahiriah, secara manusia bisa saja kita khawatir dan bimbang, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi lewat iman, kepercayaan kita yakin dan percaya Tuhan yang menolong kita ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, memang di dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan ketidakpastian. Hal yang paling penting adalah di dalam Tuhan ada kepastian. Itu yang memberikan kita pengharapan. Dengan kepastian, orang akan merasa aman dan nyaman. Setiap kita merasa nyaman, aman di dalam perlindungan Tuhan. Kepastian menjadi jaminan yang membuat setiap orang dapat menjalani hidupnya dengan tenang, dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, persoalannya adalah betapa sulitnya menemukan dan mendapatkan kepastian yang kokoh, tak berubah dan tak terpercaya janji-janji dunia ini. Hanya bisa berubah-berubah tawaran-tawaran dunia ini sehingga kita menjadi bimbang dan takut. Kadang-kadang iman kita diuji, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan.
Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang memberikan sukacita, damai sejahtera, teruslah berharap kepada Tuhan. Janganlah berharap kepada orang lain, kepada dunia-dunia yang memberikan janji-janji palsu dan kebohongan. Tapi di dalam Tuhan ada kepastian. Kita merasa nyaman, hati kita sejuk, memiliki sukacita dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saudaraku yang dikasihi, Raja Salomo adalah raja yang amat kaya dan berkuasa penuh. Ia termasuk terkenal sampai ke seluruh dunia, seluruh penjuru. Namun demikian, dalam sebuah kejayaan, Salomo tak meletakkan jaminan pada semua yang dia miliki. Ilah-ilah pada harta dan kekuasaan. Salomo justru meletakkan semua jaminan itu ke dalam tangan Tuhan. Ia menegaskan dengan suara nyaring bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umat. Itulah pernyataan saya. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Dasar iman kita, kepercayaan kita, kepada siapa kita percaya dan berharap? Apakah dalam kekuatan pikiran kita? Apakah kepada orang lain yang menurut kita mereka bisa menolong, membantu kita? Tetapi firman Tuhan ini mengajari kita lewat Raja Salomo bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umatnya. Tuhanlah yang memberikan pertolongan, pemeliharaan, dan senantiasa Tuhan yang melihat hati kita dengan sungguh-sungguh. Apakah kita setia dan percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika Tuhan memberikan tempat perhentian bagi umat, itu semua adalah tanda yang sangat jelas mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan yang memberikan perhentian adalah Tuhan yang sama dan berjanji kepada umat ketika menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada Musa diwujudkannya. Untuk itulah Salomo mengingatkan dan meminta agar umat tak melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Mari tetap berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biar kita menjadi saksi untuk menceritakan bahwa Tuhan itu baik, sangat baik bagi saudara dan saya. Teruslah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh Tuhan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang mau memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menolong kami, ada kekuatan, ada sukacita damai sejahtera yang kami alami hari demi hari. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau berharap di dalam segala aspek kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima anugerah dan kasih-Mu. Bimbinglah kami Tuhan,
sertailah kami, berkatilah kami, sanak saudara dan keluarga sahabat dan teman kami, dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Semangat melakukan aktivitas.